Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salamnya semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati Pak Dudroy SPD MPD. Baik, di sini kami dari kelompok 3B akan menyelesaikan tugas yang berjudul perkembangan masa awal kanak-kanak. Baik, langsung saja saya Muhammad Rizky Ramadhani sebagai moderator dan ada teman-teman saya bagian pemateri, bagian tanya jawab, dan juga ada bagian kesimpulan. Baik, langsung saja kepada bagian pemateri kami persilahkan. Perkembangan masa awal kanak-kanak dan pemahaman perkembangan awal peserta didik. Pengertian: perkembangan masa awal kanak-kanak merupakan perubahan yang dialami setiap individu untuk menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik, jasmani, ataupun rohani dengan rentan usia 1 sampai 6 tahun. Adapun masa kanak-kanak akhir dengan rentan usia 6 sampai 12 tahun. Pada kisaran usia tersebut, anak-anak sering diberikan istilah periode, yaitu orang tua sering menyebutnya periode ini sebagai problem age. Mengapa sering dikatakan begitu? Karena orang tua sering dihadapkan dengan misalkan keras kepala, tidak menurut, ataupun temperaturisme. Perkembangan masa kawal kanak-kanak dari umur 1 sampai 6 tahun, kita perlu diajarkan membedakan benar dan salah dengan orang di luar rumah. Yang kedua, belajar memberi dan menerima kasih sayang. Dari umur 1 sampai 12 tahun, pembinaan akhlak di dalam keluarga ataupun di luar. Belajar cara melindungi diri dari psikopat. Karakteristik awal masa perkembangan kanak-kanak: yang pertama, perkembangan jasmani, fisik, dan motorik, perkembangan kognitif, dan egosentris. Perkembangan jasmani, fisik, atau motorik adalah perkembangan ini tergantung pada pola motorik syarat. Perkembangan ini ada anak yang sudah berkembang pada motoriknya, ada pula yang belum berkembang pada perkembangan pada masa kanak-kanak. Jadi kita harus mengerti apakah anak ini sudah berkembang ataupun belum dari segi motoriknya, sehingga kita bisa membedakannya. Kita harus membiasakan pada masa awal ini untuk mengajarkan contohnya, menggambar, mewarnai, dan sebagainya. Perkembangan kognitif, yakni perkembangan kognitif kemampuan yang memungkinkan pembentukan. Pengertian yaitu tahan sensoris itu 1. Ada pada usia 0 sampai 24 bulan. 2. Ada tahap pra-operasional yaitu usia pada 24 bulan sampai 7 tahun. Dan ke-3 yaitu operasional konkret yaitu pada usia 7 tahun sampai 11 tahun. Dan yang terakhir 4. Operasional formal usia 11 tahun. Pada tahap ini merupakan pola perkembangan kognitif. Kognitif juga mengacu pada hal bagaimana anak-anak berpikir, mengeksplorasi, mencari tahu, dan memecahkan masalah ini. Adalah pengembangan pengetahuan keterampilan pemecahan masalah sehingga membantu anak-anak untuk memahami dunia di sekitar mereka. Sentris banyak muncul di usia dini. Ketidakmampuan anak melihat sudut pandang orang lain dalam melihat permasalahan dan mengutamakan sudut pandangnya sendiri.
Fase egosentris, usia 0-6 tahun. Usia dini ini memiliki fase egosentris di mana anak belum mampu keluar dari sudut pandangnya diri sendiri. Pemahaman perkembangan awal peserta didik. Peserta didik memiliki potensi yang berbeda. Perbedaan peserta didik terletak pada pola pikir, daya imajinasi, pengandaian, dan hasil karyanya. Maka perlu dipilih dan dirancang agar memberikan kesempatan dan kebebasan berkreasi secara berkesinambungan, guna mengembangkan dan mengoptimalkan kreativitas peserta didik. Peserta didik juga dapat diidentifikasi sebagai orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu dikembangkan. Potensi yang dimaksud umumnya ada tiga kategori, yaitu afektif, psikomotorik, dan kognitif. Peserta didik adalah manusia yang unik. Jika dikaji, maka sebagai makhluk dengan sebagian ciri-ciri monodualis, monopluralis, etis, dan estetis. Untuk pemahaman peserta didik, yaitu terdiri dari proses, pembuatan, dan cara memahami sesuatu. Belajar adalah upaya memperoleh pemahaman. Hakikat belajar itu sendiri adalah usaha mencari dan menemukan makna atau pengertian. Pelajaran bermakna bagi peserta didik ada dua. Yang nomor satu adalah pengajaran. Pengajaran sendiri mengutamakan pemahaman, wawasan, hafalan, dan latihan. Untuk yang kedua, yaitu kegiatan pelajaran harus dilakukan secara berkelanjutan, agar pemahaman yang diperoleh peserta didik dapat pula bertahan dengan lama. Oke, pemateri dari kami cukup. Mungkin sekarang ada sesi tanya jawab karena takutnya masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang membingungkan. Silahkan untuk bertanya. Kepada yang bertanya kami persilahkan. Cukup bagus pertanyaan dari kalian. Terima kasih pertanyaannya. Sekarang bagian kesimpulan untuk menyimpulkan apa itu arti perkembangan masa awal kanak-kanak. Baik, kepada pembaca kesimpulan dipersilahkan. Kesimpulannya adalah masa kanak-kanak awal usia 2-6 tahun merupakan masa-masa emas karena pada masa ini anak mengalami perkembangan-perkembangan yang sangat pesat, baik perkembangan secara fisik maupun perkembangan non-fisik yang lainnya. Seperti perkembangan intelektual, emosional, kepribadian, moral, dan lain sebagainya. Anak cenderung lebih banyak bertanya dan ingin mengetahui sesuatu yang belum ia ketahui sebelumnya. Pada masa ini, peran orang tua, lingkungan, teman sebaya, serta guru sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian anak. Peran guru di sekolah sangat penting bagi perkembangan peserta didiknya. Karena sebagian besar pembelajaran anak itu melihat cara pengajaran gurunya di sekolah. Maka dari itu, pengajaran guru di sekolah sangat besar pengaruhnya terhadap masa awal peserta didik. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3B, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, maaf, namanya juga kami belajar. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.